Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, kami hanya ingin berbagi sebuah kisah tentang salah satu ulama bertanya kepada muridnya, "Berapa tahun engkau bersamaku?" Tanya ulama tersebut. Jawab muridnya, 33 tahun. Lalu, apa yang engkau dapati selama engkau bersamaku selama 33 tahun? Si murid menjawab, "Aku belajar darimu hanya 8 masalah saja." Jawab ulama tersebut, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." 33 tahun engkau menghabiskan waktu bersamaku cuman belajar 8 hal saja? Taib, la ba'sa. Hati ma indak. Coba kasih tahu apa yang kamu dapatkan. Baik, kita baca. Yang pertama adalah, saya melihat, dijawab si murid tadi, saya melihat semua orang mencari orang yang bisa dijadikan pegangan, sahabatnya, sehidup semati. Tapi aku melihat saat dia pergi ke kuburan, saat dia dikuburkan, maka dia tinggal seorang diri. Tidak ada yang dapat menemaninya kecuali kebaikan. Maka mulai saat itu aku mulai mengerti bahwa aku harus berteman dengan kebaikan sebanyak-banyaknya, bukan mencari teman sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kata si murid tadi, aku melihat firman Allah, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Oleh karena itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan hawa nafsuku, melawan nafsuku, sehingga aku bisa taat kepada Allah, dan taat itu tidak akan pernah pergi dari hatiku. Itu yang kedua. Jawab si murid. Yang ketiga adalah, aku melihat kepada semua makhluk dan semua punya harga masing-masing. Mereka punya qimah dan tidak akan hilang. Seolah-olah mereka punya harta itu kekal. Seolah-olah mereka punya mobil itu sangat berharga. Padahal Allah berfirman, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi." Semua yang ada pada diri kalian, yang ada di dunia ini, semua akan hilang, semua akan musnah, semua akan sirna. Yang tinggal hanya ada pada Allah. Oleh karena itu, aku berusaha sekuat tenaga mencari sebanyak-banyaknya. Aku pakai sebutuhnya, dan aku infakkan, aku kontribusikan sebanyak-banyaknya agar dia tetap berada di Allah Subhanahu wa taala menjadi timbangan bagiku. Yang keempat, jawab si murid, aku melihat semua orang berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan berbangga-bangga dengan keturunan. Lalu aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Oleh karena itu, aku lupakan semuanya, yang aku fokus adalah menambahkan ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5 katanya, aku melihat hampir semua makhluk mereka saling iri dan dengki terhadap kawan-kawannya, saudara-saudaranya, familinya, sahabat-sahabatnya, semuanya saling dengki, saling iri. Lalu aku melihat firman Allah, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Karena aku melihat firman Allah ini, aku sadar bahwa semua itu pemberian dari Allah, maka tidak perlu ada iri dan dengki. Nomor 6, kata si murid tadi, aku melihat semua makhluk, kebanyakan manusia, mereka saling hasud menghasut, mereka saling benci membenci, mereka saling menikam, mereka saling menerkam. Lalu aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Yang betul-betul menjadi musuh kita itu bukan saudara, bukan kawan, bukan tetangga, tapi setan. Maka fokuslah bahwa yang menjadi lawan kita setan, bukan saudara, bukan sahabat, bukan keluarga.
Nomor 7, jawab murid tadi. Aku melihat bahwa semua orang mencari rezeki, membanting tulang, mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang harus menjilat, bahkan ada yang harus menghalalkan segala cara. Cara-cara yang haram dia anggap halal demi mendapatkan rezeki sebanyak-banyaknya. Lalu aku melihat firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Lalu aku sadar, aku tidak perlu sibuk mati-matian mencari rezeki. Aku tetap berikhtiar, aku yakinkan semuanya atas Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita semua. Yang terakhir, jawab si murid tadi. Aku melihat bahwa semua makhluk mereka punya ordal, mereka punya orang dalam, mereka punya orang yang dijadikan sebagai tempat mereka bergantung. Lalu aku melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya, semua kebutuhannya Allah akan tanggung. Oleh karena itu, aku bertawakal kepada Allah, aku tinggalkan ketergantunganku kepada makhluk. Tidak ada ordal, tidak ada yang aku banggakan dari orang-orang di sekitarku. Aku hanya bertawakal kepada Allah. Nah, itulah 8 poin yang didapati oleh santri itu bersama seorang guru, salah satu ulama selama 33 tahun. Lalu syekhnya menjawab, gurunya menjawab, "Barakallahu fik, ni'matil miz as-salih anta." Semoga Allah memberkahimu, sesungguhnya engkau murid yang saleh dan murid yang diberkati. Demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya agar menjadi ilmu bagi kita semua. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.